Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga Rahmat Purnama, NPM 27, akan menjelaskan materi jaringan saraf tiruan. Pertama, pengertian. Pengertian dari jaringan saraf tiruan adalah jaringan sekelompok unit pemrosesan kecil yang dimodelkan pada sistem saraf manusia. Pada komponen jaringan saraf tiruan terdapat neuron. Suatu neuron tersusun atas 3 komponen utama. Yang pertama, dendrites, yang merupakan saluran sinyal input yang kekuatan koneksinya kepada inti sel dipengaruhi oleh bobot atau weight. Yang kedua, badan sel, yaitu proses komputasi sinyal input berbobot untuk menghasilkan sinyal output yang akan dikirimkan kepada neuron. Dan yang ketiga, akson, yaitu bagian yang mengirimkan sinyal output kepada neuron lain yang terhubung pada neuron. Prinsip jaringan saraf tiruan ada 3. Yang pertama, satu set dari sinapsis atau penghubung yang masing-masing digolongkan oleh bobot atau kekuatannya. Yang kedua, sebuah penambah untuk menyembelahkan sinyal-sinyal input ditimbang dari kekuatan sinaptik masing-masing neuron. Dan yang ketiga, sebuah fungsi aktivasi untuk membatasi amplitude output dari neuron. Fungsi ini bertujuan untuk membatasi amplitude yang diperbolehkan oleh sinyal output menjadi sebuah angka yang terbatas. Berikut merupakan gambar dari jaringan saraf tiruan sederhana yang terdiri dari neuron X1, X2, dan X3. Di sini Y menerima input dari neuron X1, X2, dan X3 dengan bobot hubungan adalah W1, W2, dan W3 secara berurutan. Ketika impuls neuron yang ada dijumlahkan setelah setiap input dikalikan dengan bobotnya masing-masing. Ketika impuls neuron yang ada dijumlahkan menjadi net sama dengan X1 kali W1 plus X2 kali W2 plus X3 kali W3. Macam-macam metode yang terdapat pada jaringan saraf tiruan ada 4. Yang pertama, Learning Vector Quantization atau LVQ, yaitu sebuah metode yang dilakukan dalam melaksanakan sebuah training atau sebuah pelatihan yang terdapat pada lapisan yang tidak terlalu terawasi di lapisan kompetitif tersebut. Metode ini mengklasifikasikan setiap unit atau item keluarannya pada suatu kelas dari LVQ digunakan dalam pengelompokan yang sudah ditentukan arsitekturnya. Yang kedua, backpropagation, yaitu sebuah metode jaringan saraf tiruan atau algoritma pembelajaran untuk memperkecil dengan cara menyesuaikan bobot atau nilai berdasarkan perbedaan dari output yang diinginkan. Yang ketiga, metode perseptron, yaitu metode yang menggunakan algoritma pelatihan atau training yang dilakukan untuk melakukan pengklasifikasian secara linear, sehingga klasifikasi sederhana dapat membagi data yang digunakan untuk menentukan data yang masuk dalam klasifikasi dan data yang di luar klasifikasi tersebut. Dan yang terakhir, metode multilayer perception, yaitu metode multilayer perception, yaitu JST yang terdiri dari beberapa neuron yang dikoneksikan oleh bobot atau nilai penghubungnya. Permodelan pada JST ada 3 macam. Yang pertama, single layer. Cara kerjanya yaitu input layer berasal dari sumber node diproyeksikan langsung ke output layer dari neuron atau node komputasi, tetapi tidak berlaku sebaliknya. Permodelan ini merupakan jenis jaringan feed-forward. Gambarnya seperti berikut. Single layer pada gambar tersebut, input dan output memiliki 4 node, namun yang dimaksud dengan single layer yaitu output dari jaringan, sedangkan inputnya tidak memiliki pengaruh karena pada saat melakukan input tidak terjadi proses komputasi. Yang kedua, multilayer. Cara kerja dari multilayer yaitu input layer menyuplai input vektor pada jaringan, kemudian input yang dimasukkan melakukan komputasi pada layer yang kedua, lalu output dari layer yang kedua digunakan sebagai input layer yang ketiga, dan seterusnya. Gambarnya seperti berikut. Dan yang ketiga, recurrent network. Pada recurrent network, jaringan tidak memerlukan feedback untuk dirinya sendiri, melainkan feedback dari input yang digunakan. Gambarnya seperti berikut. Contoh perhitungan di sini kita akan menghitung menggunakan metode perseptron. Dengan contoh data, 4 contoh data terdiri dari X1, X2, dan data target.
Kita tentukan bobot awal secara acak. W1 0, W2 0, learning rate 1, bias 0. Maksimal EPO 10. Di sini kita memakai fungsi aktivasi undak biner. Aktivasi undak biner sendiri yaitu jaringan dengan lapisan tunggal sering menggunakan fungsi undak untuk mengkonversikan input dari suatu variabel yang bernilai kontinu ke suatu output biner 0 atau 1. Perhitungan EPO ke 1. Menghitung data ke 1, X1 1, X2 0 dengan bobot W1 0, W2 0, bias 0, dan target dari data ke 1 0. Untuk menghitung Y-nya, rumusnya X1 kali W1 plus X2 kali W2 plus bias sama dengan 0 kali 0 plus 0 kali 0 plus 0 sama dengan 0. Sin 0 sama dengan 1. Karena Y tidak sama dengan target, maka hitung error dan update bobot. Untuk menghitung error, rumusnya yaitu target dikurangi Y sama dengan 0 min 1 sama dengan min 1. W1 baru rumusnya adalah W1 lama plus learning rate kali error kali X1, hasilnya 0. Untuk W2 baru, W2 lama plus learning rate plus kali error kali X2, didapat hasilnya 0. Untuk menghitung bias baru, rumusnya bias lama plus learning rate dikali error, yaitu didapat hasilnya min 1. Maka didapat bobot baru W1 yaitu 0, W2 yaitu 0, dan bias baru yaitu min 1. Dan bobot ini dilanjutkan untuk menghitung data yang kedua. Dalam perhitungan data kedua, X1 dan X2-nya yaitu 0, 1, dan menggunakan bobot yang baru tadi. Data target pada data kedua yaitu 0. Kita menghitung Y terlebih dahulu. Karena Y hasilnya 0, maka Y sama dengan target. Jadi tidak perlu dilakukan perbaikan bobot. Dan lanjut saja untuk perhitungan data ketiga. Perhitungan data ketiga, data X1 1, X2 0, dan menggunakan bobot tadi. Target pada data ketiga yaitu 0. Y-nya, perhitungan Y diketahui 0. Karena Y sama dengan target, maka tidak perlu dilakukan perbaikan bobot. Dan lanjut perhitungan data keempat. Pada data keempat, X1 1, X2 1, dan menggunakan bobot yang tadi, yaitu W1 0, W2 0, dan bias baru tadi, yaitu min 1. Data target pada data keempat adalah 1. Pertama, kita menghitung Y. Pada perhitungan Y didapat nilai 0. Karena tidak sama dengan target, maka kita menghitung error dan mengupdate bobot, dan didapat bobot baru W1 1, W2 1, dan bias baru 0. Kita lanjutkan untuk data selanjutnya. Karena EPO pertama masih ada error, maka perhitungan dilanjutkan ke EPO berikutnya, yaitu EPO kedua. Perhitungan pada data ke-1 EPO kedua didapat Y-nya 1 tidak sama dengan target, maka kita menghitung error dan update bobot lagi. Dan didapat bobot baru W11 dan bias baru min 1. Dilanjutkan data kedua, kita hitung Y-nya lagi. Tidak, Y-nya sama dengan 1, karena tidak sama dengan target, kita hitung error dan update bobot, dan didapat bobot baru W10 dan bias baru min 2. Dan dilanjutkan ke data ketiga. Pada data ketiga, Y diketahui 0. Karena Y sama dengan target, maka tidak perlu dilakukan perbaikan bobot. Kita lanjut data keempat. Pada data keempat, perhitungan Y sama dengan 0. Karena target tidak sama dengan target, maka kita menghitung error dan bobot. Dan mengupdate bobot, maka didapat bobot baru, yaitu W2, W12, W21, dan bias baru min 1. Karena EPO kedua masih ada error, maka dilanjut ke EPO selanjutnya. Sehingga tidak ada error untuk setiap data dalam satu iterasi, yaitu data ke-1 dan 4 tidak terjadi error. Sekian, terima kasih dari penjelasan saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.